Oke, selanjutnya yaitu penguploadan. Di sini ini merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menggunakan pernyataan perulangan GoTo. Jadi nanti kalau ada waktu menggunakan GoTo akan mengulang ke ini. Jadi semua yang di GoTo kan akan diulang dari di sini. Selanjutnya ada cout garis miring T sebagai tab, yaitu menjadi 4 kali tab. GDFA Express sebagai judul dari nama dari ekspedisi kami, lalu ada fungsi handle sebagai enter. Kemudian ada cout garis miring T kembali sebagai tab sebanyak 4 kali tab dengan jargon kami, sayangi paketmu, kirim paket lewat kami. Kemudian ada fungsi handle kembali dan cout sama dengan sebagai pemenarik saja, yang agar hasil program kami lebih sedikit menarik gitu. Diakhiri dengan fungsi handle juga. Kemudian ada daftar jalur pengiriman. Ada 3 daftar jalur pengiriman, yaitu yang pertama ada jalur darat, ada jalur laut, ada jalur udara. Nah, ketiga jalur ini dikeluarkan dalam di sini nih. Masukkan jumlah jalur yang dipilih, 1 atau 2 atau 3. Nah, di sini ada jalur 1, ada jalur 2, ada jalur 3. Nah, jika kita udah milih, ini masuk ke dalam variabel Z. Makanya masuk ke dalam sin Z. Kemudian ada kemudian ada get dan sistem CLS yang sudah kalian ketahui. Get untuk menjeda, sedangkan kalau sistem CLS untuk menghapus program sebelumnya. Lanjut, di sini kita tampilkan terus judul, jargon sama pemenarik ini, yaitu cout garis miring T, judulnya nama ekspedisinya yaitu GDFA Express. Kemudian ada garis miring T 4 kali, yaitu tab 4 kali dengan jargon sayangi paketmu, kirim paket lewat kami. Diakhiri dengan fungsi handle. Kemudian nih, jika yang dipilih tadi adalah 1, maka otomatis berarti kita ingin memilih jalur pengiriman jalur darat. Jadi if Z sama dengan 1, maka keluarannya gini. Cout daftar jenis pengiriman. 1. BBS, beneran besok sampai. Dengan penjelasan, paket akan sampai sehari setelah dikirim. Harga dari BBS ini 75.000 per kilogram. Selanjutnya ada cout yang kedua, dari daftar jenis pengiriman, yaitu T3, tak terlalu terburu-buru, di mana paket ini akan sampai 2-3 hari dengan harga 50.000 per kilogram. Selanjutnya ada YPS, yang penting sampai. Paketnya akan sampai 3-6 hari, harganya 23.000 per kilogram. Nah, ketiga jenis ini dimasukin nih, dikeluarin di pilihan. Masukkan pilihan 1, 2, 3, kita buat cout. Nah, hasil dari pilihan kalian ini masuk ke dalam variabel Y. Masuk tuh di variabel Y. Sudah di variabel Y, lanjut gauge dan sistem CLS sama kayak yang di atas. Sebenarnya sistem CLS sama gauge ini biar lebih rapi programnya. Lanjut, cout GDF Express kembali sebagai nama ekspedisi, lalu ada jargonnya. Kemudian
ada sama dengan ini sebagai pemenarik. Nah, jika if sama dengan 1, jika if Y sama dengan 1, Y tadi yang mana? Ini. Daftar jenis pengiriman. Berarti jika jalur darat yang dipilih, jenis pengirimannya adalah BBS, misal yang dipilih adalah BBS. Nih, misal dipilih BBS, dia milih 1 berarti Y-nya dia milih 1. Nah, keluarannya ini yang ditampilin. Buka kurung, ada si out, masukkan data kamu dan si penerima. Lalu ada nama pengirim. Nih, ada fungsi baru. Maksudnya bukan fungsi baru, ada fungsi lainnya, yaitu nama pengirim menggunakan getLine sin WS. Apa sih guna dari getLine sama WS? Nah, getLine sama WS ini gunanya untuk membaca spasi. Misal nama pengirimnya ada Joko Kasino. Nah, di sini kan ada spasi nih. Nah, itu bakal terbaca oleh program. Jadi, nama pengirim itu dari data X. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam data X. Jadi, getLine sin WS data X. Kemudian ada nomor telepon, masih sama, pakai getLine sin WS juga, masukin di data W. Alamat getLine sin WS data V, pesan singkat untuk penerima, getLine sin WS data U. Lalu ada nama penerima, getLine sin WS data T. Nomor telepon ada getLine sin WS data S. Alamat ada getLine sin WS data R. Nah, yang selanjutnya yaitu masukkan banyaknya barang yang dikirim. Jadi, banyaknya barang yang dikirim bisa berapapun, 1 sampai tak hingga, sesuai dari si pengirim ingin mengirim berapa barang kan. Nah, banyaknya yang dikirim ini akan masuk ke dalam variabel key. Nih, ada variabel key. Nah, di sini digunain fungsi for. Jika for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan key tadi adalah banyaknya barang, i plus plus, maka cout masukkan berat barang ke 1 sama dengan berapa berat barangnya, lalu in masuk ke dalam c i ini. Nah, jadi misal barangnya 1 nih, masuk tuh, i sama dengan 1, i-nya tadi 1, kurang dari sama dengan 1 enggak? Iya, jadi masuk barang ke 1, berat barangnya berapa, ntar masuk ke dalam n ini, lalu jumlah sama dengan jumlah awalnya 0 ditambah dengan banyaknya barang dan berat barang ini. Lalu keluar dari fungsi for, karena misal kita masukin 2 tidak kurang dari sama dengan 1 kan. Jika udah salah nih, keluar tuh cout harga DL jumlah ini dari fungsi function yang di atas yang udah dijelasin oleh teman saya. Lalu ada gauge sistem CLS yang telah dijelaskan juga di atas sebagai penjeda dan penghapus program sebelumnya. Nah, dari program yang kita masukin di atas, keluar nih cout dari struk pembayaran. Jadi di sini kita tampilin ada sama dengan, ada nama struknya, ada judul struk pembayaran, ada juga sama dengan lagi, ada cout atas nama. Atas nama di sini data X.
di sini ada data X nih. Data X atas nama ini dari data X. Data X tadi kita udah ngupload ini kan. Nih. Data X itu dari si nama pengirim. Ya udah, akan keluar di atas nama data X, misal Joko. Jadi atas nama Joko. Nah, kemudian kita kasih sama dengan kembali 2 kali. Ada fungsi handle-nya juga. Lalu ada cout nama ekspedisi kami, GDF Express. Kemudian ada jargon kami juga kami tampilkan, yaitu sayangi paketmu, kirim paket lewat kami. Kemudian ada fungsi handle juga. Yang terakhir sama dengan ada fungsi handle juga. Nih, keluaran dari struk pembayarannya. Ada nama pengirim dari data X yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada fungsi handle. Kemudian nama penerima dimasukin keluaran dari data T, yaitu dari nama penerima yang sudah dimasukkan juga sebelumnya, fungsi handle. Lalu jalur pengiriman. Nah, jalur pengirimannya yang tadi kan dipilih jalur darat. Kita di sini nulisnya jalur darat. Nah, kemudian ada jenis pengiriman. Karena Y sama dengan 1, maka BBS kan beneran besok sampai. Lalu fungsi handle, banyaknya barang key yang telah kalau kita jalanin, kita nanti masukkan banyaknya barang tadi kan, itu bakal masuk juga di dalam struk pembayaran. Lalu total harga ini dari harga DL jumlah. Jadi jumlah tadi ditransfer ke dalam fungsi tambahan yang tentang harga DL. Nah, lalu ada handle 2 kali. Lalu ada ucapan terima kasih atas kepercayaan pengguna dari ekspedisi ini. Lalu nih ada tambahan. Apakah Anda ingin melakukan pengiriman kembali? Ada 2 pilihan. Ada Y besar dan T besar. Y sebagai ya, T sama dengan tidak. Nah, jadi kedua, jika kita menjawab ini masuk ke dalam variabel P. Lalu ada gauge sistem kembali, kemudian ada nah, jika P yang ini tadi merupakan Y sama dengan Y, maka kembali nih fungsi dari O tadi ini, go to O. Nah, akan kembali lagi ke mengulang program kembali. Lalu jika bukan Y, atau kita nulisnya T, atau kita juga bisa nulisnya I, P, B, dan lain segalanya, program akan nulis program selesai. Kemudian gauge. Nah, tadi kan Y sama dengan 1, BBS. Kemudian Y sama dengan 2, yaitu T3. Nah, sama keluarannya masih masukkan data kamu dan si penerima. Nama pengirim dimasukin ke dalam data X. Get line scene tadi masih sama. Fungsinya apa? Ya, fungsinya itu sebagai pembaca dari spasi. Habis itu ada nomor telepon, ada alamat, ada pesan singkat, ada nama penerima. Itu dimasukin data W, data V, U, sama T. Ada nomor telepon penerima dimasukin di dalam data X. Kemudian ada alamat dimasukin di dalam data R. Kemudian nih, masukkan banyaknya barang juga yang akan dikirim. Yang kita ketahui juga tadi sebelumnya dimasukin ke dalam variabel key. Nah, for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan key, I plus plus. Maka masukkan berat barang I. Jika kita 1 tadi, maka di sini akan 1 juga. Berat barangnya dimasukin di dalam NI. Berat barang ini udah tercampur sama rumusnya, yaitu udah tercampur sama banyaknya barang ya. Udah, habis itu jumlah awalnya tadi misalnya 0, misalnya udah pernah ngelakuin lagi, jadi jumlah itu ditambah dengan NI ini.
Lalu cout harga. Nah, harga D2 ini masuk ke fungsi harga D2 dalam kurung jumlah, berarti mengeksekusi si jumlah ini, fungsi tambahannya. Kemudian gauge sistem CLS kembali dan keluar struk untuk pembayaran yang T3. Ada sama dengan juga, ada tulisan struk pembayaran, ada sama dengan kembali, ada atas nama juga dengan data X. Jadi bakal ada nama si penerima di sini, lalu ada sama dengan kembali, ada nama ekspedisi, ada jargon dari ekspedisi, ada sama dengan kembali juga. Kemudian ada nama penerima dari data X tadi, nama pengirim maksudnya dari data X, ada nama penerima dari data D, jalur pengiriman kan jalur darat nih, masih. Lalu jenis pengiriman T3, tak terlalu terburu-buru, banyak barang. Total harga D2 jumlah. Jadi dari fungsi tambahan harga D2 dimasukin dieksekusilah jumlah tadi, bakal keluar di sini. Nah, terima kasih atas kepercayaannya. Apakah Anda ingin melakukan pengiriman lagi? Sama. Ada pilihan Y sama T. Dimasukin ke dalam variabel P, gauge system untuk menghapus yang ini tadi. Jadi kita milihnya, jika pilihannya Y, kembali ke go to O. Jika tidak, program akan selesai. Gauge. Nah, selanjutnya nih, ada 3 pilihan tadi kan. Nah, jika Y sama dengan 3, berarti kita milih yang YPS, ya enggak? Yang tulisannya jelek ya. YPS. Nah, YPS ini yang penting sampai kan. Nah, jadi sama, keluarannya akan jadi masukkan data kamu dan si penerima, nama pengirim dengan data X, masih dengan fungsi masih dengan get line sama WS yang membaca spasi, lalu ada nomor telepon dimasukin di data W, ada alamat dimasukin di data V, ada pesan singkat dimasukin di data U, ada nama penerima dimasukin di data T, ada nomor telepon dimasukin di data S, ada alamat dan dimasukin di data R. Nah, masukkan banyak barang yang akan dikirim. Misal nih, banyak barangnya sama kayak yang di atas, dimasukin di dalam variabel key kan. Misal berat barangnya banyak barangnya 1, jadi for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 1, I plus plus. Nah, masukin tuh di banyaknya barang 1, masukkan berat barang ke 1, bakal masuk ke dalam variabel NI. Udah, lalu ada jumlah sama kayak yang di atas, jumlah sama dengan jumlah ditambah NI. Nah, lalu cout harga. Jadi ini bakal masuk ke dalam function yang ketiga, harga D3, yang akan mengeksekusi jumlah yang ini. Kemudian kemudian gauge lagi dan sistem CLS sebagai penjeda sama penghapus. Nih, yang terakhir yaitu struk pembayaran untuk si yang Y3. YPS, maaf. Nah, untuk struk pembayaran yang YPS sama keluarannya. Ada sama dengan, ada tulisan struk pembayaran, ada sama dengan kembali, ada cout atas nama dengan keluaran data X yang bakal keluar yaitu nama si pengirim. Lalu ada sama dengan kembali dengan fungsi ANDL, ada sama dengan kembali fungsi ANDL juga, ada nama ekspedisi, ada jargon dari ekspedisi, lalu ada sama dengan juga. Nah, ada nama pengirim. Nama pengirim tadi dari data X kan, lalu ada nama penerima, data T, jalur pengiriman,
masih jalur darat, lalu jenis pengiriman YPS. Kan pilihannya tadi Y sama dengan 3. Lalu ada banyaknya barang, dimasukin yang banyaknya barang tadi Q, misal 1 tadi akan masuk di sini, banyak barang 1. Lalu ada total harga dari fungsi tambahan harga D3 yang mengeksekusi jumlah, maka akan muncul di sini. Lalu ada fungsi handle juga 2 kali. Lalu terima kasih atas kepercayaannya. Cout, apakah Anda ingin melakukan pengiriman kembali? Ada pilihan Y atau T, kita kasih masuk ke dalam variabel P. Nah, get system. Nah, jika yang P tadi ya, maka akan kembali lagi. Udah saya jelasin juga sebelumnya ke go to O tadi ada di atas, akan kembali lagi ke sana. Kemudian jika tidak, maka akan keluar program selesai. Nih, udah tuh get kembali di jeda. Lalu, nah tadi kan ada pilihan Y kan, ada Y1, Y2, Y3. Nah, jika Y tidak sama dengan 1, Y tidak sama dengan 2, dan Y tidak sama dengan 3, maka di sini akan keluar maaf. Pilihan Anda tidak valid. Ini, dia bakal keluarnya ini. Jadi gitu. Dan yang terakhir ada tutup kurung kurawal. Oke.